Hai teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube saya, Marini Channel TV. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mampir ke channel YouTube saya. Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Dr. Marini yang sedang mengambil pendidikan dokter spesialis patologi klinik di Universitas Hasanuddin. Jadi kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya menggunakan tes Genos 19 sebagai syarat untuk penerbangan saya naik pesawat dari Bali ke Makassar. Dan kita tahu Genos 19 ini sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah menjadi suatu pemeriksaan yang bisa digunakan transportasi pesawat dan kereta api. Setelah kita mendaftar di depan, ke petugas kita menunjukkan KTP dan kode booking penerbangan kita. Kemudian kita akan diberikan nomor antrian dan breathing bag. Ini adalah kantong breathing bag yang nantinya akan kita gunakan di depan petugas pada saat pengambilan sampel. Jadi pengambilan napas yang pertama dan kedua pengambilan napas biasa. Kemudian yang ketiga kita mengambil napas panjang dan melepaskannya, menghembuskannya ke kantong breathing bag ini. Terlihat seperti ini. Jadi mari kita fokus dengan yang berwarna biru ini. Modul yang berwarna biru ini lihat sama-sama. Nanti di sini adalah jalur untuk saudara masuk ke dalam kantong. Namun modul biru ini masih tertutup. Maka dari itu kita akan membukanya dengan cara menekan ke arah kiri. Jadi jika sudah seperti ini langsung bisa dipakai. Setelah itu Bapak dan Ibu dimohon untuk melakukan latihan pernapasan sebanyak 2 kali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Dan yang ketiga itu lakukan penarikan nafas yang panjang, lalu hembuskan ke dalam kantong. Setelah dihembuskan, setelah ini terisi, maka silakan langsung ditutup dengan cara menggeser atau menekan selain arah, berlawanan arah dengan yang tadi. Oke, mengerti? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Seperti yang kita ketahui, Genos C19 ini merupakan alat yang dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada UGM untuk mendeteksi infeksi virus corona melalui hembusan nafas. Indonesia, Genos telah memperoleh izin pakai dari Kemenkes RI. Nah, karena tes Genos C19 ini sedang digalak-galakkan oleh pemerintah menjadi salah satu tes yang bisa dipakai dalam penerbangan, maka saya mencoba menggunakan tes ini sebelum terbang dari Bali ke Makassar. Di samping harganya yang murah, yaitu sebesar 40.000 ya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, penggunaan tes dari Genos ini sendiri itu sangat mudah dan nyaman, hanya melalui hembusan napas. Jadi kita nanti akan diberikan kantong yang akan kita tiup dan hembusan napas itu yang akan diperiksakan di alat Genos. Ternyata setelah saya melakukan tes Genos ini dan hasilnya keluar, ternyata hasilnya adalah saya positif teman-teman. Ya, jadinya kan kita jadi stres mau terbang pulang ke rumah tapi hasil positif. Untungnya setelah diberi pengarahan bahwa
hasil positif dari genos ini sebenarnya bisa kita ulang, atau kita bisa memilih tes yang lain, yaitu tes antigen. Apa hasil saya positif? Padahal sebelumnya kami telah diberitahu sebelum melakukan tes genos ini ada 4 hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu yang pertama, makan, minum, merokok, dan menggunakan hand sanitizer tidak boleh kita lakukan 30 menit sebelum melakukan tes genos. Padahal saya sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan itu. Saya tidak makan, minum, merokok, atau menggunakan hand sanitizer 30 menit sebelum tes genos. Saya tidak melakukannya, tapi toh hasil saya tetap positif. Nah, sebelumnya saya ingat teman-teman, ternyata pagi harinya itu sebelum tes genos ini, saya setelah mandi itu menggunakan lipstick, menggunakan hand body, parfum. Jadi kemungkinan gas yang dihasilkan dari parfum atau bahan-bahan peralatan makeup yang kita gunakan itu yang dideteksi positif oleh tes genos ini. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman apabila ingin menggunakan tes genos C19 ini, setelah mandi jangan dulu menggunakan peralatan makeup, parfum, dan lain-lain, dan langsung berangkat ke bandara untuk melakukan tes genos C19 agar hasil yang didapatkan itu bisa negatif. Panggilan atas nama Roli Harini L. Simanjuntak. Karena saya sudah terlanjur beli tiket teman-teman, maka saya mencoba alternatif tes lain, yaitu saya menggunakan tes antigen. Jadi di sini saya melakukan tes pada saat itu juga di tempat yang berbeda, dan ternyata hasil saya negatif. Informasi teman-teman, apabila kita ingin mengulang tes genos, jadi hasil yang pertama tes genos kita positif, terus kita ingin mengulang tes genos selanjutnya, itu kita diberi waktu setengah jam atau 30 menit untuk bisa melakukan tes genos yang kedua. Dengan biaya untuk tes pertama genos itu kita dikenakan biaya 40.000. Jika kita mengulang tes genos yang kedua hanya dikenakan biaya 30.000 saja. Pengambilan hasil. Ini saya sudah selesai pengambilan sampel. Ini tempat pengambilan hasil. Hasil ditunggu hanya selama 3 sampai 5 menit saja. Jadi sangat singkat waktu tunggunya. Jadi saya di sini tidak melarang teman-teman untuk menggunakan tes genos C19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Malah saya menganjurkan bisa kita gunakan karena memang harganya yang murah dan penggunaannya yang sangat nyaman buat kita. Jadi kalau hasilnya positif, kita ada 2 opsi. Dapat kita ulang kembali tes genos atau kita dapat pindah ke tes lainnya, yaitu rapid antigen. Demikian pengalaman pribadi saya menggunakan tes genos C19. Semoga pengalaman ini berguna bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dan menggunakan tes genos C19. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk membantu channel ini berkembang, silahkan di like, subscribe, share, and comment video ini ya. Terima kasih. Bye, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.